Halo hai teman-teman, ada saya lagi Aryan Surya dari Pagar Kehidupan di sini. Bagaimana keadaan kamu? Sehat ya? Alhamdulillah. Saya selalu mendoakan kamu, semoga kamu bagaimanapun keadaannya kali ini, kamu selalu diberikan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan kemajuan ya. Amin. Kali ini saya kembali antusias dan berbahagia nih teman-teman. Kenapa? Karena saya ingin membicarakan sesuatu hal yang bisa merubah hidup kamu ketika kamu mempraktekannya ya. Saya mempraktekkan ini sendiri sudah lama dan alhamdulillah ini terbukti bisa menyelamatkan saya ketika saya mungkin menghadapi hal-hal yang membuat saya menjadi nggak tahu harus kemana dan ngapain gitu ya. Nah oleh karena itu izinkan saya sebagai sahabat kamu membahas sebuah topik yang sesuai judul, yaitu pintu kedua dalam kehidupan. Gini ya teman-teman, ada salah satu fenomena kehidupan yang membuat orang itu menjadi cenderung gagal dan menjadi cenderung putus asa. Fenomena kehidupan itu adalah ketika orang dia tidak tahu harus jalan kemana dan bagaimana, alias fenomena tersebut disebut, betul, mentok. Iya, yeah, bahasa gampangnya mentok. Sekarang, siapa di antara kamu semua yang pernah hidupnya mentok? Atau mungkin, jangan-jangan kamu nih yang dengerin suara saya, sedang mengalami kondisi di mana kamu sekarang sedang mentok ya? Mentok dalam hal apapun, mentok dalam keuangan, mentok dalam percintaan, mentok dalam hubungan relationship dengan teman, apapun mentoknya kamu, saya doakan semoga mentok kamu cepat selesai ya. Nah sekarang ngomong-ngomong soal mentok, saya tidak akan cenderung berbahasa basi di saat ini atau di hari ini, karena saya ingin langsung memberikan sebuah formula yang bisa membuat kamu dengan izin Tuhan keluar dari mentoknya kamu. Ya, gini teman-teman. Kesalahan terbesar dari setiap manusia dalam hidup ini adalah mereka selalu dalam hidup hanya menggunakan satu pintu. Wah, makin bingung ya. Kalau ada pepatah bijaksana, pepatahnya bilangnya seperti ini. Jangan pernah kamu menaruh semua telur dalam satu keranjang. Pernah dengar nggak pepatah seperti itu? Kalau kamu suka dengan buku pengembangan diri seperti saya, pasti pernah dengar ya. Jangan menaruh semua telur kamu dalam satu keranjang. Artinya apa? Kegagalan manusia, mentoknya kamu teman-teman, karena kamu tidak pernah menyediakan diri untuk punya plan B. Itu dia masalahnya. Saya juga dulu sama seperti kamu. Kegagalan demi kegagalan terjadi dalam hidup saya, masalahnya sebenarnya sepele. Bukan karena saya tidak mampu, bukan karena saya tidak layak, tapi justru permasalahannya hanya karena saya tidak punya rencana cadangan dalam hal apapun yang saya kerjakan. Padahal, rencana cadangan atau rencana alternatif itu selalu penting. Contoh, kalau kamu bekerja, pekerjaan kamu saat ini hanya terdiri dari satu jenis usaha saja, itu bagus. Bagus. Misalnya kamu bisnis online, ya kan? Kamu kuliner. Tapi yang jelek adalah kalau kamu hanya mengerjakan satu pekerjaan saja untuk seumur hidup kamu, itu jelek. Contoh, saya bisnis online teman-teman, saya adalah pebisnis online digital marketing ya. Bagi kamu yang tahu Nafa, itulah saya ya. Tapi selain Nafa, saya juga punya pekerjaan lain. Salah satunya adalah Pagar Kehidupan. Kenapa? Karena saya tahu bahwa tidak ada yang abadi dalam hidup ini. Kalau sesuatu hari nanti Nafa itu sedang mengalami surut, saya harus punya lubang lain, harus punya pintu lain yang bisa memberikan saya nafkah. Betul nggak? Sama seperti kamu. Kalau kamu ingin hidup dengan baik, jangan hanya hidup dari satu pintu saja. Kesalahan terbesar kamu adalah kamu tidak punya rencana cadangan untuk hidup kamu ke depan. Kamu mungkin sekarang sedang menjadi seorang karyawan. Kamu tidak memikirkan gimana kalau seandainya kamu nanti dipecat atau di PHK. Kamu pasti bakal ngeblank. Iya ya, gue ngapain ya? Itu berbahaya. Bagi kamu yang sekarang mungkin usahanya usaha online sama seperti saya, kamu fokus mungkin di bidang YouTube. Selain YouTube, ada nggak yang kamu kerjakan? Atau mungkin di YouTube kamu punya berapa channel? Kalau cuma satu channel, berbahaya. Kalau satu channel kamu nanti tiba-tiba di-ban sama YouTube, apa nasib kamu ke depan? Oke? Bagi kamu sekarang yang bekerja dengan orang lain, kamu punya pekerjaan apapun itu, tapi kalau kamu cuma mengandalkan satu aliran uang, yaitu pekerjaan kamu cuma satu aliran uangnya, itu berbahaya. Karena apapun yang membuat kamu menjadi ketergantungan dari satu sumber saja, itu adalah sebuah bencana yang sedang kamu tunggu untuk terjadi.
Aliran dana kamu cuma satu nih, dari karyawan aja, nggak ada aliran dana lain. Nanti kalau kamu dipecat, kamu dizolimi, kamu dihina sama bos kamu tetap aja ngangguk, iya pak. Kenapa? Karena aliran dana kamu cuma dari bos. Tapi kalau aliran dana kamu lebih dari satu, kamu dihina sama bos kamu tinggal resign. Bener nggak? Iya kan? Begitu juga dengan yang lain. Kalau misalnya seandainya kamu sekarang sedang berinvestasi, alhamdulillah gitu ya, udah bisa investasi. Jangan pernah hanya investasi ke satu hal. Investasilah lebih dari satu hal. Karena semua yang satu itu buruk. Ya, satu-satunya yang cuma satu itu baik adalah Tuhan dan pasangan. Selain satu, Tuhan dan pasangan itu buruk. Anak cuma satu nggak apa-apa bro, dua lebih bagus men. Serius, dua lebih bagus, lebih rame. Iya kan? Intinya begini, sekarang saya akan memberikan kamu praktek. Seandainya kamu sekarang sedang mentok, oke, nggak apa-apa, nikmati mentoknya kamu, tapi sambil kamu mendengarkan ucapan saya dan praktek sebisa mungkin ya. Prakteknya untuk video kali ini adalah seperti ini. Mulai saat ini, kamu rubah pola pikir kamu. Dari yang tadinya kamu hanya berfokus kepada satu keranjang, satu aliran dana, sekarang rubah pola pikir kamu, selalu sediakan plan B untuk hal apapun yang ada dalam hidup kamu. Seandainya kamu punya satu aliran dana, ganti aliran dana kamu, dari yang tadinya cuma satu, siapkan juga aliran dana kedua. Tapi nanti jadi nggak fokus dong bro. Nah, kalau kamu dengerin audio saya atau video saya yang beberapa hari yang lalu, atau mungkin minggu lalu ya lebih tepatnya, saya memberikan sebuah video bagus yang laku alhamdulillah mengenai bagaimana kekuatan sebuah hal yang disebut dengan fokus. Saya menyebutkan kamu untuk memiliki plan B di sini, bukan menyuruh kamu untuk tidak fokus. Jadi begini, kamu kalau misalnya disuruh bekerja, fokuslah kepada satu hal. Ketika satu hal itu sudah menghasilkan, cari hal lain, dan kamu fokusin lagi ke hal nomor 2 tadi sampai berhasil. Sesudah hal nomor 2 tadi berhasil, kamu cari hal lagi nomor 3, fokusin lagi sampai berhasil. Ketika nomor 3 tadi berhasil, kamu fokusin lagi ke nomor 4, terus, nanti lama-lama aliran dana kamu akan banyak, dan kamu akan terbebas dari hal yang disebut dengan mentok. Jadi fokusnya tetap, betul, fokusnya betul, tapi fokuslah kepada satu hal. Setelah satu hal fokus, dan satu hal itu menghasilkan buat kamu, cari lagi hal nomor 2, fokus lagi ke nomor 2, cari lagi nomor 3, sampai kamu benar-benar punya banyak aliran dana. Di situ kamu akan terbebas dari hal yang disebut dengan mentok soal duit. Percaya atau enggak, itu betul. Iya kan? Itu soal dana. Bagaimana dengan yang lain bro? Kalau misalnya kamu punya pola pikir sama seperti saya, selalu ada pintu kedua dalam kehidupan, semua hal itu bisa punya pintu kedua. Contoh ya, misalnya kamu lagi mau traveling sama keluarga kamu nih, kamu lagi mau traveling keluar kota atau keluar negeri sama keluarga kamu. Kalau kamu hanya mengandalkan satu jenis transportasi, kamu bisa telat sampai bandara, betul gak? Kamu hanya mengandalkan naik taksi, ntar kalau taksinya telat gimana? Kalau kamu mau traveling ke luar negeri, bandara kan harus tepat waktu. Cari kendaraan jangan cuma taksi, kamu pakai plan B. Nanti kalau taksinya nggak ada, gue naik GrabCar atau mungkin gue naik GoCar gitu. Atau mungkin kalau seburuk-buruknya mungkin gue nebeng mobil teman gue deh ke bandara. Kalau kamu punya pola pikir begitu, ketika memang hal yang kamu tidak inginkan terjadi, kamu tetap bisa survive, kamu tetap bisa bangkit, tetap bisa bangun, dan kamu bisa tetap mencapai ke dalam goal kamu dalam keadaan yang baik. Ya. Jadi mulai sekarang, saya minta tolong sama kamu, apapun dalam hidup kamu selalu pikirkan rencana kedua. Jadikan rencana kedua itu sebagai alternatif supaya hidup kamu tidak menjadi mentok. Betul, tidak mentok lagi. Oke? Kamu praktekkan itu dan lihat hasilnya, laporkan laporan kamu di bagian komentar di bawah. Insya Allah dengan izin Tuhan, saya akan selalu membantu masalah kamu selama masalah kamu sesuai dengan judul video ini. Itu dia, ya. Saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Silakan dipraktekkan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.